Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kisah kali ini adalah kisah tentang seorang bapak-bapak yang menunjukkan sikap yang sangat sayang kepada anak dan keluarganya. Tapi di satu sisi dia juga mungkin adalah seorang psikopat yang sangat mengerikan guys. Kisah ini terjadi di Washington. Pada saat itu di daerah pinggiran dari Washington atau daerah pedesaan ya. Daerah itu bernama East Everest Avenue, itu berada di daerah Spokane. Pada saat itu masyarakat daerah East Everest ini mencurigai sebuah mobil warna hijau yang terparkir di pinggir jalan. Mobil ini sudah lama banget berada di situ, sampai mobil ini kotor banget ya. Tapi mereka ini tidak berniat untuk memindahkan mobil itu karena mungkin orang sana pada cuek gitu apa gimana. Sampai suatu ketika ada dua orang dari orang daerah situ juga ya yang sedang berjalan-jalan melewati mobil itu. Mereka berjalan-jalan bersama anjing mereka. Saat melewati mobil itu, anjing mereka tiba-tiba menggonggongin bagasi dari mobil itu. Hingga kedua orang ini pun diperiksa itu mobil ngelinguk-ngelinguk ke dalam, mulailah tercium bau yang sangat busuk. Setelah dicari, bau itu ternyata berasal dari bagasi mobil itu. Mereka pun kemudian membuka paksa bagasi itu. Begitu dibuka, bau langsung menyerbu, itu gak karu-karuan, dan mereka terkejut. Ternyata di dalam bagasi itu ada seonggok mayat seorang laki-laki. Mayat itu teronggok dengan keadaan meringkuk, tangan diikat, kaki diikat, dan mulut ini dilakban. Setelah itu mereka pun melaporkan temuan ini ke kepolisian Washington. Gak lama kepolisian pun datang ke lokasi. Mereka memeriksa semuanya ya di TKP. Sampai data dari mobil ini punya siapa juga diperiksa. Hingga menemukan bahwa itu adalah milik seorang wanita yang berasal di daerah Spokane itu juga guys. Polisi pun langsung mendatangi rumah dari wanita ini. Mereka menanyainya, dan wanita ini ternyata adalah tunangan dari seorang laki-laki yang bernama John Eisenman. Saat menanyai itu mereka tidak mendapatkan info apa-apa sebenarnya ya. Hingga beberapa hari kemudian polisi mendapatkan info lagi yang berasal dari tetangga dari si John Eisenman. Tetangganya ini bernama Crime Check. Si Crime Check ini bilang bahwa beberapa hari sebelumnya John Eisenman ya tunangan dari wanita itu pernah cerita kalau si John ini pernah membunuh seseorang dan menyembunyikan mayatnya itu di bagasi mobil. Informasi sekecil apapun bagi pihak kepolisian ini sangat berguna ya. Mereka langsung menindaklanjutinya. Mereka menanyai si John Eisenman ini tentang perkataannya. Sampai akhirnya terbongkarlah bahwa ternyata pelaku dari pembunuhan laki-laki itu adalah John Eisenman. Sebenarnya apa yang terjadi sampai John Eisenman ini membunuh laki-laki itu secara brutal gitu. Ternyata cerita di baliknya ini lumayan miris ya guys ya. Sip, mantap. Jadi John Eisenman ini mempunyai anak kandung. Anak kandungnya itu seorang remaja putri yang berumur 16 tahun. Anak kandungnya ini mempunyai pacar yang bernama Andrew Sorensen yang berumur 19 tahun. Ternyata Andrew Sorensen ini adalah tipe laki-laki yang begundalan guys. Laki-laki yang jahat, nakal apa gimana gitu. Pokoknya akhirnya Andrew Sorensen ini memperdagangkan atau menjual anak dari John Sorensen ini ke perdagangan seks guys. Anaknya dijual jadi budak seks. John Sorensen yang saat itu mengetahuinya ya, saat itu si John ini berumur 60 tahun guys, tahun 2020. Jadi ini kejadiannya bulan Oktober 2020 ya. Dia mendengar bahwa putrinya ini telah dijual di kawasan Seattle, Amerika Serikat. Mendengar kabar itu pun si John ini langsung memburu anaknya, mencari anaknya itu ke Seattle. Untungnya anaknya itu akhirnya ditemukan dan membawanya pulang ke rumahnya di Spokane. Pada saat penjemputan anaknya itu si John ini tidak bisa menemui si Sorensen ya. Karena mungkin si Andrew Sorensen ini sembunyi apa gimana pada saat itu.
Tapi yang jelas pada saat dia membawa pulang anaknya itu, di situ sudah tertanam dendam yang sangat luar biasa, guys. Marah banget kepada si Andrew Sorensen. Di perdagangan seks di Seattle ini, anak dari John ini dijual dengan seharga $1.000 atau 14,5 juta kalau kurs sekarang kira-kira. Kemudian pada bulan November tahun 2020, John Eisenman ini yang masih menyimpan dendam dan akan membalas dendam kepada Andrew Sorensen ini mendapatkan kabar bahwa si Andrew Sorensen ini akan berkunjung ke Airway Heights yang berada di Washington juga. Jadi itu adalah sebuah daerah yang berada sekitar 9 mm sebelah barat dari Spokane. Kemudian si John Eisenman ini langsung berangkat menuju daerah itu. Dia berangkat mengendarai mobil Honda Accord warna hijau tahun 1991 milik dari tunangannya itu. Dia berangkat dengan rencana untuk menculik si Andrew Sorensen. Saat itu John langsung mendatangi si Sorensen ini. Dia menariknya ke dekat mobilnya, kemudian menghajarnya berkali-kali. Das. Setelah itu si Sorensen ini pun diikat. Tangan sama kakinya diikat, kemudian dimasukkan ke bagasi mobilnya. Setelah dimasukkan ke bagasi itu ya, rupanya si John ini sudah menyiapkan sebatang balok. Dia pun kemudian menghajar kepala dari Sorensen ini berkali-kali, bledak, sampai si Sorensen ini kemudian tidak sadarkan diri. Pada saat itulah langsung John ini mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk perut dari Sorensen ini sebanyak 7 kali. Hal itulah yang kemudian menyebabkan kematian dari Andrew Sorensen. Setelah pembunuhan itu, John Eisenman ini kemudian mengemudikan kendaraannya ke daerah terpencil di country Spokane Utara. Dan dia meninggalkan mobilnya dengan jasad Sorensen ini yang berada di dalamnya. Mobil itu ditinggalkan begitu saja di daerah itu. Hingga sesampainya di rumah, tunangan dari John ini menanyakan tentang mobilnya. Si John menjawab bahwa dia mengalami kemalingan gitu, mobilnya dicuri sama orang. Rupanya mobil itu gak ada yang ngutak-ngutik sama sekali selama setahun kemudian, guys. Hingga pada bulan Oktober itu terjadi peristiwa yang gua ceritain di awal itu. Mobil itu ditemukan oleh 2 orang beserta anjingnya. Dan memang ya, sejak pembunuhan dari si Sorensen ini, keluarga Sorensen ini nyariin, guys. Mereka melaporkan kehilangan anak mereka ini ke kepolisian. Sampai kemudian sempat terjadi pencarian ya kepada Andrew Sorensen ini. Bahkan ada selebaran-selebaran segala. Rupanya John Eisenman ini adalah orang yang bersih dari sisi hukum, guys. Sebenarnya dia ini nggak memiliki sejarah kriminal sama sekali. Dan karena kasus ini dia ditahan dan harus membayarkan jaminan sebesar $1 juta atau sekitar 14,3 miliar. Dia dipenjara di penjara Spokane. Anak tiri dari John Eisenman ini yang bernama Ashley Coase justru menganggap ayah tirinya ini adalah sebagai seorang pahlawan, guys. Dia bahkan sampai membuat situs penggalangan dana untuk membantu ayahnya ini membayar pengacara. Hingga sampai saat itu sebenarnya masyarakat dari Washington ini atau seluruh Amerika ya banyak yang bersimpati terhadap John Eisenman di kasus ini. Itu terbukti dengan pengumpulan dana yang mencapai saat itu $45.000. Target dari anak tiri si John Eisenman ini adalah sebanyak $100.000. Hingga sampai saat ini kasus dari John Eisenman ini masih terus bergulir dan belum ada keputusan lagi karena baru bulan November kemarin nih, guys. Nanti kalau ada update-nya mungkin gua tulis ya di deskripsi video ini. Jadi gimana nih menurut kalian tentang aksi dari John Eisenman ini? Apakah dia seorang pahlawan, ayah pahlawan, atau seorang psikopat yang sadis, guys? Kalau menurut gua mungkin ini adalah satu emosi wajar yang dilakukan oleh seorang ayah yang melihat putri kesayangannya itu diperlakukan seperti itu, dijual, guys, jadi budak seks loh. Kebayang nggak? Jadi terlepas dari kesadisannya itu ya memang gimana ya, hukum memang harus ditegakkan sih, guys, ya. Biar gimana pun ini sudah kasus menghilangkan nyawa orang lain gitu. Kalian bisa tulis ya nanti pendapat kalian seperti apa di komentar. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.